Sio ya, baik. Saya lanjut. Ini yang tadi. Jadi kita bisa macam-macam ya. Ini kita gunakan if. Berikutnya, ini ada disk mover yang minggu lalu kita pakai. Kalau kemarin kita gunakan koordinat, bukan koordinat, berapa jaraknya ya, atau kita pindahnya berapa jauh gitu kan ya. Nah, ini kita gunakan sensor. Ya, kita akan gunakan sensor untuk mendeteksi disk. Ya, di sini yang ada warna biru seperti itu ya. Nah, ini gunakan sama. Dia maju terus, maju sampai dia ketemu. Ya, kalau deteksi biru, ya dia berhenti dulu, stop driving. Kemudian magnetnya diaktifkan, berarti keambil kan. Nah, itu nanti dia balik arah mundur, meletakkan ini disknya ya. Nah, ini programnya ya, seperti ini ya, yang kemarin. Ini. Saya tunjukkan dulu programnya. Nah, ini kalau yang minggu lalu kita gunakan ini ya, gunakan pindahnya berapa jauh gitu kan ya. Ya, drive forwardnya berapa banyak nih gitu kan ya. Nah, sekarang jangan pakai jarak, tetapi kita majunya berdasarkan sensor nih. Jadi kalau ketemu biru, berhenti, dia ambil, kemudian dia kembalikan ke sana. Ya. Oke. Oke, silakan ya, diubah programnya ya. Programnya diubah. Kalau kemarin kan kita gunakan ini jarak ya. Pindah dari sini ke sini itu 1 2 3 4. 1 2 3 4 800 ya. Jaraknya 800 dari posisi robotnya ini. 800, kemudian ini 1000, 1200, kemudian 1600. Makanya kita gunakan pengulangan gini. Nah, sekarang programnya diubah. Kita menggunakan sensor warna. Ya, silakan yang warna biru aja dulu ya. Oke, silakan dicoba programnya. Ntar ini stop dulu, saya next gini. Nah, ubah program ini menggunakan eye sensor. Sensornya yang harus yang bawah ya, yang bawah. Ini programnya persis seperti ini. Ini kita gunakan playground-nya disk mover. Mangga, silakan dicoba. Biru aja dulu, minimal bisa biru, dapat biru, kemudian dia mundur balik lagi taruh di sini. Yuk kita coba ya, sama-sama ya. Pakai variabel nggak? Boleh, nanti pokoknya pakai variabel supaya dia bisa balik lagi, dia nemu, ya harus tahu nih, harus kembali lagi ke sini, gitu kan ya. Oke, ini kita coba disk mover. Mana disk mover? Oke, kita kembali ke sini, ke VRFX-nya. Ini udah ya, kita buat project baru. Ini minimize, project baru, new block project. Kita gunakan dulu playground-nya yang disk mover ya, pindah-pindahin ini. Mana disk mover? Oke. Playground-nya dia nggak mau muncul. Disk mover. Nggak mau. Ya. Udah biar aja. Kita maju, berarti kita akan jalan nih. Dia maju ya, teman-teman bisa nanti gunakan programnya nih. Nah ini. Banyak ya jadinya ya. Saya show aja nih. Ini nggak usah pakai repeat dulu, pakai yang ininya dulu ya. Jadi drive forward dia maju nih, maju, wait until down ice-nya ya, down ice-nya kita pakai nanti yang ini untuk warna
ya, warna. Baru stop driving ini, baru energize ini, ya. Ini near object. Nggak tahu ini kedetek nggak sama ini ya. Bisa sih pakai near object juga. Karena si posisi disknya mungkin tinggi ya. Kalau nggak, oh ya ini pakai near object boleh, ya. Ini yang warna biru. Kita ngedetek warna birunya juga boleh, gitu ya. Nah, kemudian energize, dia maju, aktifkan magnetnya, ya. Dia belok 180 derajat, dia maju, ya, sampai jaraknya, ya. Nah, kalau yang ini dia maju sampai nemu tembok. Kalau nemu tembok, ya, nemu tembok, kemudian dia akan balik, akan berhenti, magnetnya ditutup, ya. Oke, ini programnya pakai yang ini boleh. Ya, yuk kita akan coba ya si programnya. Jadi si programnya gini, mana kembali lagi ke sini. Ini disk mesh-nya, saya nggak bisa milih-milih dulu, coba yang lain kita ganti. Kebanyakan gitu. Oke, mau nih disk mover-nya coba, disk mesh-nya. Bukan disk mesh, disk mover. Apa disk mover-nya? Nggak mau. Ya udah, nggak apa-apa. Kita, oh dia lagi loading. Loadingnya lama. Udah kita pakai ya, drive forward, dia maju dulu, maju. Nah, kita pakai sensor tadi ya, wait until tadi ya, wait until di kontrolnya ini ya. Ini teman-teman nanti kalau udah lama-lama biasa letaknya ada di mana gitu kan ya. Nah, ada wait until, mana wait until deh. Nah, ini wait until. Tetap ya. Nah, sampai dia nemu benda. Ini disk movernya saya nggak mau masuk ya, backgroundnya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau dia ketemu ini ada objek ya. Mana sih objek? Sensornya mana? Sensing. Oke. Nih. Ya, kita pakainya yang di bawah boleh ya, yang di bawah kan kita mau magnetnya kan letaknya di bawah. Berarti bisa pakai near object juga boleh ya. Near object boleh. Jadi ada objek nih di bawah, yang kita pakai yang di bawah, ada objek. Pakai ini ya. Ada objek. Atau kita mau pakai warna juga boleh. Ya, pakai warna juga boleh. Misalnya ada warna biru nih. Nah, kalau pakai objek ini dia bisa berfungsi buat yang warna biru, merah, hijau juga gitu kan ya. Nah, kalau dia udah gini, dia nemu, berhenti kan ya. Berhenti dulu. Mana berhenti? Berhenti, oke, berhenti. Udah itu kita magnetnya aktifkan. Energize magnet. Magnetnya kita boost. Ya, boost. Nih, udah gini. Oke, kita coba dulu ya sampai. Nah, nanti kalau ini nanti dia balik. Yang tadi ada balik, dia balik 180 derajat. Turn heading. Dia pakai belok ya. Turn heading ya ke 180 derajat. Dia belok ininya salah. 180. Nah, 180 dia maju, 180, kemudian dia maju, udah belok, dia kemudian dia maju lagi. Nah, ketika maju kan pasti nabrak tuh. Ya. Nah, kita bisa pakai sensor buat di depan itu. Kalau ada ini, ada benda, jadi wait. Wait until. Nah, wait until ya. Maju, wait until, sampai kapan nih? Sampai dia
ada objek nih di depannya. Sensing. Nah, di depannya. Nah, ini kita bisa pakai yang ini ya. Nah, ini objeknya yang ini. Distant ya. Kita bisa pakai ngedeteknya ini kalau yang lebih kecil ini ya, distance-nya. Dia kan maju terus nih, maju terus. Nah, kalau jaraknya udah sekitar 50 mm ya, baru dia stop. Kita ada di sini ya, di variabel distance lebih kecil, mana yang lebih kecil. Nah, ini ya, lebih kecil 50 kita taruh di sini. Nah, kita mengetahui jarak ini dari sini. Distance, mana distance? Nah, ini. Ini yang ini ya. Nih. Jika jaraknya lebih kecil dari 50 ya, dia kan maju aja terus sampai jaraknya udah dekat ke tembok nih, baru dia berhenti. Stop driving. Dia berhenti ya. Nah, udah berhenti, magnetnya kita tuh nonaktifkan. Mana magnet? Nah, ini magnet ya. Magnetnya kita nonaktifkan. Drop. Oke. Udah itu kita belok lagi. Kalau udah turunkan dia turn ini lagi ya. Belok lagi dia. Si headingnya kita kembaliin lagi ke 0. Ya, boleh turn right 180 derajat juga boleh kan ya. Pakai turn heading ini ke 0 ya. 0 itu ke arah utara ya. Mana? Ini kita sekalian belajar ininya ya. Turn headingnya ke 0. Ya, kita coba. Jalan nggak ininya ya? Ini. Nggak jalan nih saya. Si ininya, playground-nya nggak mau muncul. Nah, kita save dulu si ininya. Ini disk movernya pakai sensor. Ini. Kemarin kan kita pakai jarak ya. Nah, kayaknya saya kebanyakan deh ininya. Kebanyakan. Saya close dulu ininya. Close dulu. Kebanyakan window-nya gitu. Window-nya. Oke, kita udah disimpan. Kita save dulu. File, save to your device. Supaya gampang ya. Nanti kita panggil lagi. Coba lagi deh VRFAC-nya. Playground-nya kita coba. Nggak maju-maju. Oke teman-teman, silakan di komputer teman-teman bermasalah nggak? Ya ini silakan dipakai dulu. Ini baru ngambil satu disk. Ya silakan dicoba. Jadi ini langkahnya adalah dia maju sampai dia nemu objek. Ada disk yang itu ya. Objek, dia berhenti. Udah berhenti, magnetnya diaktifkan. Sudah magnetnya diaktifkan kan si disknya keangkat tuh. Disk logamnya keangkat, dia belok 180 derajat ya. Ini downweight-nya nggak usah ya. Dia belok 180 derajat, kemudian dia maju lagi. Nah, pastikan nanti nabrak, maju lagi balik arah ya, balik arah. Dia ketemu tembok kan. Nah, untuk mendeteksi supaya nggak nabrak tembok, kita pakai wait until distance. Lebih kecil dari 50 mili. Jadi selama lebih kecil 50 mili ya, kalau dia udah lebih kecil berarti udah deket sekali ke tembok itu, dia stop driving. Magnetnya kita drop, disknya turun. Udah itu turn heading. Dia kembali lagi.
Ya, posisinya kembali lagi. Nah, ini akan diulang sebanyak 3 kali. 3 kali ya udah, kita tinggal pakai repeat yang tadi ya, repeat di kontrol ini. Repeat 3 kali. Nah, ini kita repeat 3 kali karena disknya ada 3. Nah, jadi kita bikin program bisa macam-macam ya, ini pakai repeat. Oke, ini dismiss-nya. Wah, teman-teman nih. Ayo, sedikit lagi. Bukan dismiss. Dismover. Ayo, dikit lagi, dikit. Ketemu akhirnya. Sip. Ya, playground-nya udah muncul ya. Kita tes. Saya mau pakai yang 3 dimensi. Oh ya udah, ini dulu ya. Nanti kita lihat. Nih. Ada disk ya. Oke, kita play. Kita coba geser nih ininya. Oke, kita lihat si ininya ya, robotnya ya. Yuk, start. Maju. Nah, dia ngedetect. Balik tuh ya. Nabrak tuh kalau enggak dia. Tuh dia. Maju. Oke, bagus. Maju lagi. Ya, maju. Dia putar arah. Taruh. Dia taruh. Tep. Oke, ya. Nah, itu naruhnya deket ke itu ya, deket ke tembok. Bisa nggak ya? Nanti ini kita kurangin di 100 lah, jangan di 50 gitu kan ya. Ya, terus, ayo, berhenti. Tik, stop, belok, berhenti. Ya, sip ya. Nah, ini boleh seperti ini. Ya, ini kita bisa atur nih, jangan 50, mau 100 boleh ya. Nanti pas di posisi tengah-tengah gitu boleh ya. Ini kita atur jaraknya. Jadi, ini supaya nggak nabrak tembok deh. Wait until distance ini. Nggak nabrak tembok, nggak nabrak benda gitu kan ya. Jadi kalau ada benda di depannya ya, oh ini jaraknya udah berapa nih gitu kan ya, ini distance ini. Oke, kita coba ulangi lagi. Kita lihat dari posisi ini atas ya, udah kita tes. Ya. Tep, maju. Oh, ini kayaknya mesti dipercepat si arah botnya ya. Saya masih 50%. Oke, maju tuh ya. Ambil. Balik ya, itu turn heading ya, turn heading seperti itu. Jadi dia ke arah mana gitu kan ya. Saya mau ke arah 180 derajat turn heading itu ya, beda sama turn right ya. Kalau turn right itu beloknya berapa derajat ya. Kalau turn heading itu saya mau ke arah mana gitu kan. Sama saya ini kayak pilot ya, pilot juga dia pakai seperti itu. Oh, saya mau ke arah misalnya ke arah 90 derajat. 90 derajat ya berarti ke timur ya. Nah, saya mau belok ke arah 270 derajat, berarti dia ke arah barat ya. Kalau dia mau arah ke 180 derajat, berarti di arah selatan. Oke, silakan. Ada yang sudah selesai nyoba ini, nanti bisa buat yang merah juga sama ya. Jadi kita bikin program itu bisa macam-macam. Ya, tergantung kondisinya gitu kan. Nah, ini saya mau pakai sensor, bisa teman-teman pakai jarak ya. Pakai sensor. Oke, silakan yang mau nyoba nih. Silakan. Jadi kita belajar sensornya tadi, sensor yang mendekatin objek ya, tadi warna juga ya. Kemudian buat jarak ya, ini buat jarak sama. Dia sensornya kalau jarak ini sensornya dia gunakan sensor sonar atau namanya elektromagnet. Yang kelelawar teh apa ya namanya teh? Ultrasonik ya. Gelombang ultrasonik ya. Ini satu sensor lagi ya sebetulnya. Di itu ada buat jarak ya. Jarak di depan ini dia ada satu sensor buat yang ultrasonik ya. Jadi dia sehingga tahu bisa jaraknya berapa. Ini yang dipakai oleh kelelawar. Kelelawar itu ada sonar ya. Dia
Yang bagus dari kelelawar itu adalah dia tidak bisa melihat malam hari, tidak bisa melihat jelas di malam hari, tapi hidupnya di malam hari. Nah, teman-teman mahasiswa itu bisa hidup di segala hari ya, mau siang hari, pagi hari, malam hari, bisa hidup, diberi kemampuan otak yang luar biasa, penglihatan yang tajam, pendengaran yang bagus. Kelelawar itu terbatas. Kelelawar hanya bisa lihat itu siang, malam itu sebenarnya dia nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat di malam hari, tapi hidupnya di malam hari. Makanya Tuhan perlengkapi dengan sonar, ya, sehingga dia tidak nabrak, dia bisa mengetahui ada posisi buah ada di mana, gitu kan ya. Nah itu luar biasanya Tuhan ya. Kita bersyukur punya fasilitas, teman-teman silakan bisa digunakan. Oke.